Jumpa lagi dengan saya di channel Raja Gipsum, channel yang selalu memberikan edukasi seputar gipsum. Dan di video kali ini saya akan memberikan tutorial lagi seputar wall panel. Wall panelnya apa ya? Nah, ini bosku. Motifnya motif body gitar Spanyol. Dan seandainya ini nanti disusun, dibuat memanjang, jadinya seperti ini bosku. Oke bosku, ini adalah motif gitar Spanyol yang saya maksud tadi ya. Motifnya sangat luar biasa dan motif ini sangat trending sekali ya di pasaran. Lalu bagaimana cara membuatnya? Ikuti terus tutorialnya. Ini pastinya sangat menarik dan bermanfaat bagi kalian. Dan bagi yang baru bergabung di channel Raja Gipsum, jangan lupa ya subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan dengan upload video saya yang berikutnya. Oke everybody, langsung kita ke tutorialnya yuk. Ciao. Siapkan alat-alatnya ya bosku. Ini ada meteran, spidol, kemudian cutter. Yang berikutnya ada kuas beserta dengan amplasnya. Kemudian alat pengaduk ya, sama wadah yang plastik ini. Kemudian siapkan juga ini kertas kartun atau kertas manila. Dan yang terakhir jangan lupa kornis kompon. Langkah pertama, siapkan kertas karton atau kertas manila. Ini saya potong dengan ukuran lebar 10 dan panjang 25 cm. Untuk di bagian sebelah kiri, ukuran yang 10 cm akan saya jadikan 3 cm ya. Saya perkecil ukurannya jadi 3 cm. Begitu juga yang sebelah kanan, ukurannya juga sama 3 cm ya. Lalu di bagian yang tengah ini saya bagi dua dulu ya. Saya kasih tanda dulu. Ini berarti 25 cm dibagi 2 jadi 12,5 cm. Untuk yang berikutnya saya akan membuat pola ya. Pola ini seperti menggambar body gitar. Jadi cukup ditarik dari atas ke samping kiri atau dari kiri ke kanan. Ya, modelnya kira-kira seperti ini ya bosku. Kalian bisa setting sendiri seberapa body gitar yang kalian pahami. Ya kira-kira motifnya kayak inilah. Oke, sekarang kita potong dulu ya yang sudah di garis ini. Untuk potong-potongnya sudah hampir selesai. Nah ini jadinya kayak gini ya bosku. Cuman ini kok kurang mulus, kurang rapi, jadi saya betulin lagi ya. Dipotong lagi biar lebih enak dilihat gitu. Nah ini kan sudah bagus bosku. Saya coba yang satunya lagi. Nah ini bosku, setelah di setting lagi untuk merapikan bagian pinggirnya, sekarang kita lipat dulu ya. Jika ada yang masih terlihat tidak sama seperti ini dirapikan lagi ya, kita potong dulu. Nah yang ini juga sama ya, tinggal sedikit kita potong dulu. Dan akhirnya membentuk body gitar seperti ini ya bosku. Nah, udah bagus motif body gitarnya. Untuk yang berikutnya siapkan potongan papan gipsum yang ukuran lebar dan panjangnya lebih besar. Nah, lalu kita siapkan spidol dan kita garis di bagian pola yang sudah dipotong tadi ya. Nah, akhirnya nanti seperti ini bosku. Nah,
setelah digaris, motif bodi gitarnya sudah berpindah ke papan gipsum. Lalu sekarang dipotong dulu ya bosku. Untuk papan gipsumnya ini tinggal digores, kemudian dilipat dan digores lagi. Jadi sangat mudah sekali untuk potong-potong papan gipsum ini ya bosku. Oke bosku, untuk yang berikutnya di bagian motif bodi gitarnya ini juga saya potong dulu ya. Jadi ini kira-kira dipotong atau digores kira-kira 4-5 kali gores udah terpotong nih ya bosku. Nah setelah dipotong itu jadinya sudah kelihatan ini ya bosku, bodi gitarnya dengan menggunakan papan gipsum. Nah sekarang di bagian permukaannya ini saya kuas dengan air ya bosku. Lalu yang berikutnya siapkan papan gipsum yang lebih lebar dan kita lengketkan dulu ya. Nih kita rekatkan dulu dengan menggunakan dempul atau kompon kornis. Nah, setelah betul-betul lengket, lalu kita kuas lagi di bagian atasnya ya. Sekarang saya bersihkan dulu di bagian pinggirnya biar kelihatan rapi, dan di bagian atasnya kita kuas lagi ya bosku, supaya bagian kertasnya ini mudah dikelupas. Ini saya ambil dulu kertasnya. Oke, setelah dikelupas tadi kita kasih air lagi ya bagian atasnya, dan sekarang kita kerik dulu kertas yang tersisa. Apa ya, dikerik dulu, pokoknya dikerok dulu bagian atasnya ya bosku. Nah, biar kelihatan bersih. Dan sekarang di bagian pinggirnya ini saya kerok lagi ya bosku. Jadi di bagian pinggirnya ini akan saya bikin motif sedikit melengkung ya, supaya kelihatan lebih manis. Oke bosku, untuk kerik-keriknya sudah hampir selesai. Sekarang kita bersihkan dulu ya. Nah sekarang yang berikutnya kita amplas bosku. Di amplas ini fungsinya hanya untuk menghaluskan yang ada bagian yang kasar-kasar saja ya. Jadi hanya merapikan saja yang bagian yang kasar. Oke bosku, setelah selesai di amplas ya, dirapikan tadi, kira-kira jadinya seperti ini ya bosku. Ya, untuk motifnya sudah kelihatan bodi gitarnya, dan pori-porinya ini masih kelihatan ya bosku. Jadi ini akan bagian pinggir dan bagian tengahnya saya bodi lagi. Sekarang siapkan dempul kornis. Kita akan setting dulu ya untuk bodi gitarnya ya. Nah, untuk ketinggiannya kalian bisa setting sendiri bosku. Ketinggian di bagian tengah dan di bagian pinggirnya juga kalian setting sendiri sesuai dengan selera. Jangan lupa dirapikan ya bagian pinggir-pinggirnya itu. Oke bosku, untuk setting bodi gitarnya sudah hampir selesai. Nah ini kira-kira jadinya seperti ini ya bosku. Untuk bodi gitarnya sudah kelihatan ya bosku, cuman masih belum mulus. Nah sekarang untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kita amplas dan dikuas. Jadi kita setting juga ya untuk mulusnya bodi gitarnya ini. Untuk finishing lebih bagus, cara mengamplasnya dengan cara diputer-puter gini bosku, pelan puter kemudian dikuas, dan hasilnya
bisa kalian tebak sendiri bosku. Hasilnya sangat bagus sekali ya bosku, mulus dan halus. Ini untuk yang bagian atas, dan sekarang kita lihat di bagian tampak samping ya. Kira-kira jadinya seperti ini bosku. Oke, untuk yang berikutnya saya akan membuat cetakan ya. Kita manfaatkan potongan gipsum yang motif body gitar tadi. Kita taruh di bagian samping-sampingnya. Kita dempul dulu ya bosku. Sekarang persiapan membuat masterpiece body gitar. Untuk membuat cetakan, pastikan jarak potongan papan gipsum dengan masterpiece-nya itu kira-kira 1 cm atau 2 cm ya bosku. Lalu setelah itu kita rapikan di bagian pinggirnya itu. Kalau misalnya kesulitan dempul pakai scrap, ya wis pakai tangan saja, enggak apa-apa bosku. Bendang mari ngono. Cuman pinggiran tok ae. Ya gitu aja ya bosku. Setelah itu terus dikuas. Kali ini saya menggunakan Miracle Gloss ya bosku. Untuk pelumasnya, jika tidak ada Miracle Gloss, kalian juga bisa menggunakan Blue Band. Kali ini saya akan berbagi tips cara membuat cetakan yang super cepat ya. Siapkan racing yang sudah dicampur dengan kalsium, lalu dicampur dengan katalis sedikit saja, kemudian diaduk sampai betul-betul rata. Jadi membuat masterpiece dengan cara cepat. Bikinnya sedikit-sedikit saja ya bosku. Jadi kita tuang dulu ini yang bagian yang pertama ini. Untuk merapikan bagian atasnya, ini saya tidak memakai kuas ya. Jadi setelah dituang seperti ini, setelah itu ya tinggal dirapikan dengan menggunakan apa ya jenenge yo, cotik, kok cotik apa ya, ya pokoknya besi atau kayu kecil gitu aja ya bosku, tinggal dirapikan gitu aja. Lalu tidak usah menunggu kering, langsung kita bikin adonan yang baru, yaitu racing dicampur lagi dengan kalsium. Kita aduk lagi sampai betul-betul rata ya bosku. Lalu kita siapkan katalis secukupnya saja. Kita aduk lagi. Jadi cara membuat masterpiece ini tidak perlu menunggu kering ya. Langsung kita bikin lapisan yang kedua, langsung kita tuang seperti ini ya bosku. Mungkin ada beberapa bagian yang masih tipis, kita lapisi lagi. Kemudian disisain ya, jangan dituang semua. Lalu siapkan serat fiberglass, langsung kita tutup begini saja. Kemudian sisa yang masih ada tadi ya, racingnya kita tuang lagi di bagian atasnya. Setelah itu ya udah tinggal dirapikan saja. Oke bosku, untuk membuat masterpiece-nya ini sudah hampir selesai. Untuk yang berikutnya ini saya produksi motif body gitarnya. Kita lihat hasilnya ya bosku. Nah hasilnya seperti ini ya bosku, sudah bagus dan sudah mulus. Dan bagian yang atas ini, kemudian juga yang di bawah seperti ini menurut saya masih kurang melengkung ya. Jadi ini saya buat lengkung lebih bagus lagi lengkungnya. Jadi dengan cara dikurangi lagi ya, supaya lebih bagus. Nah kira-kira jadinya seperti ini bosku. Nah
Ini hasilnya sudah sempurna ya, menurut saya ini sudah bagus sekali. Dan ini yang sudah saya produksi, sudah ada beberapa yang sudah siap dirangkai. Oke bosku, kita langsung bikin saja ya untuk ukuran wall panelnya yang lebih besar. Sekarang siapkan meteran dan juga spidol. Kita bagi dua dulu ya ini untuk papan gipsumnya. Ini saya pakai ukuran papan gipsum 50 x 50 cm. Kita ambil garis tengahnya dulu ya bosku. Lalu untuk yang bodi pertama kita taruh di bagian tengah. Kita buat seperti ini ya, yang sejajar. Pastikan betul-betul di as tengahnya garis, di tengah-tengahnya garis. Lalu kita coba yang bagian kedua. Ini kita kasih jarak kira-kira 1 cm ya. Lalu di bagian kiri dan kanan ini saya potong dulu ya. Saya potong jadi dua, jadinya seperti ini bosku. Nah, kita taruh aja di situ, kiri dan kanan. Nah, lalu di bagian kiri dan kanan jaraknya biar sama, ini kita ukur dulu bagian as tengahnya ya, supaya jaraknya nanti sama ya bosku untuk merangkainya. Ini sekalian langsung saya buat dalam jumlah banyak garis-garisnya. Ini saya kasih jarak 8 cm dari garis yang satu dengan yang satunya, berjarak 8 cm. Setelah dibuat jarak tadi 8 cm, langsung saja kita garis ya, yang akhirnya jadinya seperti ini bosku. Jadi sangat mudah sekali membuatnya. Oke, ini udah selesai untuk garis-garisnya. Sekarang kita rangkai untuk yang bagian tengah dulu ya bosku. Pastikan betul-betul ada di as tengahnya, di tengah-tengah garis. Kira-kira nanti jadinya seperti ini bosku. Untuk yang berikutnya kita taruh di sampingnya ya, seperti ini bosku. Ini saya kasih contoh untuk dua garis saja dan berjarak 1 cm ini ya bosku. Untuk bagian kiri dan kanan ini saya potong dulu ya bosku. Saya potong jadi dua untuk taruh di bagian kiri dan kanan. Nah, jadinya seperti ini bosku. Nah, jangan lupa ya, untuk yang bagian jaraknya ini kan sudah 8 cm dari garis dengan garis. Lalu pastikan betul-betul di as tengahnya. Nah, akhirnya membentuk lengkukan seperti ini bosku, berjarak kira-kira 1 cm. Nah, ini sudah jadi ya bosku. Sekarang saya kasih garis dulu di bagian pinggir-pinggirnya ini. Nah, ini saya beri garis di bagian sampingnya ini, saya pastikan ini betul-betul pas di as tengahnya ya, karena nanti akan saya dempul. Oke, yang berikutnya sekarang di bagian bawah dari panel ini akan saya kasih dempul ya. Saya lengketkan dulu. Ini saya buat pakai adonan kornis. Cukup sedikit saja ya bosku. Lalu kita tinggal lengketkan gitu aja. Begitu juga yang berikutnya ya, saya kasih dempul juga. Nah, jangan lupa ya, tetap diposisikan sesuai dengan garis as tengahnya. Ini saya beri dempul di bagian bawahnya dengan maksud supaya panelnya nanti tidak bergeser ya. Nah, ini untuk yang terakhir sudah selesai. Ini contoh yang dua garis dulu ya bosku. Kemudian untuk yang di bagian sambungan dan di bagian pinggir ini saya dempul dulu. Nah, jika kalian kesulitan dengan menggunakan scrap, cukup menggunakan tangan saja ya bosku, biar cepat selesai. Karena kalau pakai scrap agak kesulitan ya, karena bidangnya mepet itu. Kalau pakai tangan seperti ini kayaknya lebih cepat. Ini saya beri contoh untuk yang dua garis dulu ya bosku. Untuk yang selebihnya bisa kalian
teruskan sendiri. Setelah didempul, jangan lupa ya, dikuas dan diamplas untuk mendapatkan hasil yang maksimal, supaya motif panelnya bisa lebih halus dan mulus. Nah, setelah dikuas dan diamplas, jadinya sudah seperti ini ya bosku. Jadi sangat halus dan mulus di bagian sambungan, dan di bagian pinggirnya juga sudah rapi ya. Jadi kalian bisa coba sendiri di rumah, caranya juga sangat mudah membuatnya. Nah, untuk yang berikutnya, di garis yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan ini akan saya pasang juga ya. Nah, ini setelah saya rangkai jadinya seperti ini bosku. Motif bodi gitarnya sudah selesai nih bosku. Nah, untuk yang berikutnya di bagian kanan dan di bagian kiri ini kan tidak sama ini. Yang satunya ada papan gipsumnya. Ini akan saya kasih jarak 1 cm ya. Yang ada papan gipsumnya saya kasih jarak 1 cm dan saya potong dulu nih bosku. Nah, ini sudah saya potong ya bosku. Nah, seperti ini udah bagus nih. Potongan yang sebelah kanan berjarak 1 cm seperti ini, dan yang sebelah kiri ini tidak ada potongannya. Jadi nanti kalau disambung jadi bagus nih bosku. Oke, untuk yang berikutnya saya siapkan papan gipsum yang lebih besar dan wall panelnya saya taruh di atasnya ya bosku. Sekarang kita akan persiapan membuat wall panel, dan di bagian pinggirnya ini saya rapikan dulu ya bosku. Saya dempul dulu biar kelihatan lebih bagus. Untuk teknik mendempul seperti ini, di bagian pinggir itu diberi sedikit kemiringan ya bosku, jangan terlalu tegak ya. Ini sudah selesai untuk dempulnya, dan sekarang tinggal dikuas dan diamplas. Kita rapikan juga di bagian papan gipsumnya ya, biar kelihatan bersih. Tinggal diamplas saja ya bosku, diamplas, dikuas, diamplas, dikuas, gitu aja terus, dan akhirnya bisa sesuai dengan keinginan ya, mulus dan halus. Kalau ingin lebih bagus lagi, dibantu dengan cutter ya di bagian bawahnya biar lebih bersih hasilnya. Nah, di bagian yang masih ada sisa papan gipsumnya ini akan saya potong dulu ya bosku. Nah, setelah selesai dipotong tadi, sekarang tinggal kita rapikan dengan didempul ya bosku. Setelah selesai didempul, jangan lupa ya, pastikan betul-betul kalau ingin rapi, halus dan mulus, diamplas dan dikuas. Ini saya menggunakan amplas nomor 180 ya bosku. Ini udah hampir selesai, dan hasilnya seperti ini bosku. Untuk di bagian tengahnya sudah mulus semua, dan ini sudah tinggal dibuat cetakan saja ya. Sudah bagus nih bosku. Bagian kiri dan kanannya juga sudah mulus. Untuk yang berikutnya kita akan membuat cetakan ya. Dan di video kali ini saya tidak membuat video lengkap untuk membuat cetakannya. Kalian bisa tonton di video saya yang lain ya. Panduannya sudah lengkap ya bosku, bisa langsung praktek.
Oke bosku, setelah menunggu 3-4 jam, cetakan bisa dibuka ya. Ini saya coba buka dulu, kira-kira hasilnya gimana ya bosku. Semoga saja hasilnya bagus. Nah, ini dia bosku. Ternyata sempurna ya bosku. Ini meskipun ada yang masih lengket tapi nggak masalah. Sekarang saya bersihkan dulu dan hasilnya seperti ini ya bosku, sudah mulus. Hasil cetakannya juga sangat bagus sekali ya. Nah, sekarang kita persiapan membuat wall panel menggunakan gypsum. Jangan lupa ya, kita olesi dulu dengan minyak goreng. Dan di video kali ini saya akan membuat wall panel dengan cara sekali tuang saja. Jadi membuat wall panel cukup sekali tuang saja ya bosku, langsung penuh. Tinggal diberi roughing bagian tengahnya, lalu kita tinggal tekan-tekan begitu saja ya, tinggal dirapikan. Dengan teknik membuat adonan gypsum sekali tuang seperti ini untuk menghindari supaya tidak terjadi pengerasan ya atau penggumpalan, karena ada beberapa subscriber saya yang kesulitan untuk membuat ya. Jadi solusinya hanya dengan sekali tuang saja, dijamin tidak gagal. Oke, ini sudah mulai kering ya bosku, sudah bisa dibuka ini. Sekarang saya coba tekan-tekan di bagian pinggirnya dan kita buka hasilnya. Nah, ini dia bosku. Hasilnya sangat luar biasa, ini sudah bagus. Dan coba kita lihat yang lebih dekat ya bosku. Untuk motif lengkungnya sudah bagus. Kemudian di bagian sambungannya juga pas ya, sudah tepat sekali sambungannya. Kemudian kalau mau diwarna juga bagus nih ya bosku. Untuk cara membuatnya juga sangat mudah ya bosku. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga saja video ini bukan hanya jadi tontonan, tapi kalian juga bisa mencoba di rumah. Dengan memanfaatkan barang sisa papan gypsum, kalian sudah bisa berkreasi ya. Dan siapa tahu kalian besok bisa punya pabrik wall panel sendiri. Jika everybody ada kesulitan dalam pembuatan wall panel ini, kalian bisa menghubungi saya di nomor WA yang sudah tertera di video ini ya bosku. Dan bagi kalian yang punya Instagram atau Facebook, kalian juga bisa berbagi ya kepada rekan-rekan kalian supaya bisa menjadi amal jariah. Bagi everybody yang belum bergabung dengan channel Raja Gypsum, silakan subscribe dulu ya untuk mendapatkan upload video saya yang terbaru. Kalau tidak subscribe, kalian akan rugi sendiri. Kalian akan ketinggalan dengan upload video saya yang terbaru. Oke bosku, bagi kalian yang juga mau request di video yang berikutnya, kira-kira mau bikin apa lagi nih, silahkan coret-coret juga ya di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video yang akan datang.